bahwa Engkau memimpin setiap langkah kami. Kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap waktu kami perlu Engkau. Ajar kami Tuhan, untuk setiap hari boleh hidup di dalam rancangan, di dalam jalan-jalan Tuhan. Sebab itu, berfirmanlah bagi setiap kami. Biar lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Dan mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 22 April 2025. Saya mau ajak saudara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema pada hari ini adalah yang paling penting. Saya berharap saudara membaca dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 1-11 dan juga dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 26 sampai dengan pasal yang keempat. Izinkan saya membaca dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Rasul Paulus sedang membahas tentang keyakinan orang Kristen, tentang kebangkitan Yesus Kristus juru selamat kita. Paulus sedang membuktikan bahwa tidak benar pendapat banyak orang yang menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Dan di sini Paulus menegaskan dan membuktikan kebenaran ajaran tentang kebangkitan orang mati. Mereka yang memiliki pendapat bahwa kebangkitan hanya kiasan saja, mungkin merasakan bahwa kebangkitan orang mati tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Saatnya Paulus berdiri teguh dalam kebenaran dan imannya yang sedang digoncang oleh banyak orang yang tidak percaya. Rasul Paulus telah berulang-ulang memberitakan Injil kepada mereka, dalam hal ini kepada jemaat di Korintus. Iman mereka sedang diguncangkan oleh pengajaran-pengajaran sesat, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Paulus mengingatkan dan menekankan tentang Injil yang telah dia beritakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Injil yang diberitakan Paulus secara terus-menerus tidak pernah berubah. Dapat saudara baca dalam ayat yang satu dan yang kedua. Ia selalu memberitakan Injil yang sama dan mengajarkan kebenaran yang sama. Menurut sifat dari Injil yang benar tidak pernah berubah. Guru-guru yang mengajarkan kebenaran ilahi tanpa salah tidak akan pernah bertentangan satu dengan yang lain. Hal kedua, Injil yang telah diberitakan itulah yang mereka semua telah menerimanya. Injil yang mereka dengar itulah yang telah menginsafkan mereka dari dosa. Mereka menjadi percaya dalam hati dan mengakuinya dengan mulut mereka. Mereka yang mendengar Injil harus menyadari bahwa Injil adalah tumpuan hidup kekristenan serta menjadi dasar dari kepercayaan mereka. Pengajaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus merupakan dasar dari kekristenan. Hal ketiga, Injil itu saja yang dapat memberikan keselamatan. Tidak ada keselamatan selain oleh karena percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa Injil yang ia beritakan adalah dasar iman orang Kristen. Keselamatan akan diterimanya di saat mereka berpegang pada Injil yang benar. Kristus telah mati untuk dosa-dosa manusia, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Kebangkitan Kristus bukan saja didasarkan pada iman saja, tetapi juga pada kesaksian banyak orang sekaligus. Dapat saudara baca dalam ayat 5 sampai dengan ke-8.
Orang Kristen dipanggil untuk hidup berdasarkan ajaran dari Yesus Kristus, yaitu yang pertama, mengasihi Tuhan dan sesama. Matius 22 ayat 37-39. Berikutnya adalah hidup dalam iman dan ketaatan, tertera dalam Yakobus 1 ayat 22. Berikutnya yang ketiga, memberitakan Injil, tertera dalam Markus 16 ayat 15. Berikutnya yang keempat, hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Dapat saudara baca dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Berikutnya yang kelima, melayani dan berbuat baik. Dapat saudara baca dalam Efesus 2 ayat 10. Berikutnya yang keenam, bertekun dalam doa. Dapat saudara baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara, hal yang penting dalam hidup kekristenan adalah hidup dalam kasih, iman dan ketaatan kepada Tuhan. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi terang dunia. Dengan demikian menyebarkan Injil, hidup kudus, melayani orang lain, dan bertekun dalam doa. Orang yang sudah pernah mendengar Injil yang benar, namun mulai meragukannya, harus kembali percaya dalam hati dan mengakui dengan mulut, agar dapat tetap hidup dalam kerajaan Allah kelak. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang kembali membentuk iman percaya kami bahwa Injil yang telah diberitakan kepada kami adalah Injil yang sempurna, yang memberikan keselamatan bagi kami dan kehidupan yang kekal kelak. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.